Sekarang kita sampai pada PR praktek harian yang kaitannya dengan program self-healing Ramadan kali ini. PR yang pertama, coba luangkan waktu bagi ayah, bunda, juga kakak semuanya. Untuk apa? Untuk merenungkan. Perenungan yang betul-betul bisa kita rasakan. Manfaat apa nih yang bakal saya dapatkan, yang bakal gue peroleh jika aku betul-betul terampil menerapkan skill bodo amat ini dalam keseharianku. Nah, nanti renungkan, rasakan betul. Sampai nanti kira-kira ada perasaan, ih seneng ya kalau aku bisa seperti ini, asik, enak banget gitu. Apa tuh? Ya tadi apa yang sudah kita bahas di voice note sebelumnya, seneng kali ya kalau aku tuh bisa tetap waras, bisa tetap sehat mentalku, gak lagi gampang terluka ketika masih harus sepanggung dengan orang-orang yang toksik. Ih seneng kali ya, aku gak lagi menderita hidupku. Nah, rasain. Terus yang kedua, seneng kali ya kalau bisa merasakan kebahagiaan menjadi diri sendiri karena aku nggak lagi terbebani untuk menyenangkan semua orang. Aku tidak lagi terbebani dari ekspektasi-ekspektasi orang-orang yang di sekitarku. Seneng kali ya kalau aku bisa menjadi versi terbaik diriku sendiri. Enak ya ternyata kalau bisa bersikap bodo amat. Terus misalnya kembali, aku senang banget, aku pingin kehidupanku bisa lebih sehat, karena saat itu otakku sudah tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk memikirkan perkara-perkara receh yang gak manfaat. Aku kepingin tetap sehat, aku kepingin penyakit-penyakit yang selama ini hadir, yang kusangka selama ini tuh hanya penyakit fisik, ternyata banyak disebabkan karena kejiwaanku yang gak bahagia, karena aku terlalu banyak memendam luka batin, memendam rasa kecewa, memendam rasa jengkel, akibat aku terus mengizinkan perkara-perkara receh di luar sana itu melukai hatiku. Aku gak ingin lagi seperti itu, aku pingin bisa bodo amat. Nah, atau nanti jenengan berpikir, ayah bunda akan mulai merenungkan, kalau seandainya aku memiliki banyak ruang untuk bertumbuh di atas kebaikan, aku udah mampu untuk mengabaikan perkara-perkara receh yang gak ada manfaatnya itu. Kalau aku sudah mampu bersikap bodoh amat seperti itu, energiku tidak lagi tercurah untuk perkara-perkara yang gak penting, sehingga aku memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh menjadi versi yang lebih baik. Nah, dan akhirnya ada semacam kebahagiaan. Ya Allah, matur nuwun sangat, terima kasih. Setelah aku bisa bersikap bodoh amat terhadap semua perkara-perkara receh yang gak penting, yang gak ada manfaatnya itu, semoga dengan ini aku menjadi sosok yang keislamannya kau pandang baik, lantaran aku sudah berusaha untuk meninggalkan bodoh amat dengan semua recehan-recehan yang gak manfaat itu, dan aku fokus hanya untuk perkara-perkara yang penting, yang bermanfaat, yang jika aku lakukan itu bisa membuatmu ridho. Inilah yang akan masuk tas ranselku menjadi bekal kepulanganku kepadamu kelak ya Allah. Nah, renungkan poin-poin ini sambil dirasakan ada perasaan yang bahagia banget ketika kita nanti sudah mampu betul-betul terampil bodoh amat dengan semua recehan itu. Nah, ini PR pertama, renungkan dan rasakan manfaatnya. Kemudian PR yang kedua, miliki cara bebas ya, cara bebas yang penting cocok dengan diri ayah bunda masing-masing. Cara untuk apa? Untuk mengingatkan diri kalau seandainya kita masih juga melakukan recehan-recehan, ngurusi recehan-recehan, mengingatkan diri bahwa Allah melihatmu loh ya, Allah ngawasi kamu loh ya. Oke. Nah, kalau sudah teringat seperti itu,
maka diri ini akan tercegah untuk larut di dalam drama-drama receh. Nggih. Misalnya tadi, aku mau pakai jari tauhid sambil ngomong ainallah, ainallah. Misal nanti pulang dari kerja bapak-bapak nih, ternyata di belakang truk ada gambar wanita yang pakaiannya nggak utuh nih. Nah, kalau seneng kan lihat seperti itu wajar, wong masih normal gitu nggih. Nah, namun karena sadar kalau aku terus di belakang truk ini melihat recehan gambar wanita setengah telanjang itu akan membuat diriku nggak berharga. Karena aku mengikhlaskan diri dibersamai recehan, maka pakai jari tauhid. Ainallah. Di mana Allah? Kalau aku terus di belakang truk ini menikmati gambar itu, di mana Allah? Saat ini Allah sedang bersemayam di atas ars dengan segala bentuk keagungannya. Aku nggak mau terpotret seperti ini. Aku nggak mau keislamanku dicap gagal. Maka aku tinggalkan, aku salib truk ini dalam rangka meninggalkan recehan, sesuatu yang gak manfaat untukku. Nah, ini jari tauhid menjadi pengingat, metode pengingat. Kalau Allah sedang melihat, lu gak penting untuk kau ikhlaskan dirimu di bersamai recehan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian bisa pakai metode karet gelang yang tadi sudah dijelaskan di voice note sebelumnya. Dipakai gelangnya tuh. Misalnya lagi membersamai anak-anak belajar. Ternyata ada satu dua dari pelajaran yang ayah bunda berikan tuh nggak sambung. Anak-anak belum menerima dengan baik. Sehingga nggak bisa, misalnya harus menghafalkan Al-Quran. Hafalannya setelah itu masih belegak-beleguk. Dan kita gemes ya, capek gitu loh. Selama ini kita akan marahi anak, nyetotin anak. Terus sekarang sudah tahu ilmunya, kalau sampai marah, itu berarti recehan. Nah, ketika anak memunculkan drama-drama toksik seperti itu, karetnya dicentil ini, tes gitu, sehingga sakit tangan ini. Untuk mengingatkan, ayo marah. Kalau kau marah, kalau kau terus di atas recehan seperti itu, maka itu hanya akan membawamu pada sakit. Tes yang diwakili oleh sakitnya belentean karet tadi itu. Artinya kalau kau marah, itu hanya akan membawamu kepada derita, akan merusak kehidupan dunia dan akhiratmu. Allah melihatmu. Jangan sampai engkau menampilkan performan receh. Nah, sehingga mengingatkan hal itu, nah akhirnya kita nggak jadi marah ke anak, berubah menjadi lembut, kakak, ayo pok sayang, kalau belajar yang serius sedikit, nanti mainannya dilanjutkan setelah belajar, Umi juga banyak kerjaan di dapur itu loh, ayo sini sayang. Oh pinternya anaknya Umi, sini sayang, loh jadi sabar, gara-gara apa? Metode karet gelang. Oh, nanti nggak harus jari tauhid atau karet gelang, temukan semua bentuk metode sesederhana apapun, yang penting tujuannya adalah untuk mengingatkan diri agar sadar Allah sedang melihat. Kalau kesadaran itu muncul, maka kita nggak akan mengikhlaskan diri dibersamai recehan. Contoh, lagi sakit nih. Terus selama ini kalau sakit sering berkeluh kesah gitu nggih. Nah, setelah kita ngomong misalnya, aduh kepalaku kok sakit sih. Nah, terus saat itu kita belentik nih karet itu, atau jari tauhidnya muncul. Ainallah, ya Allah, ngapunten sangat hamba khilaf ya Rob. Rasa sakit yang kau hadirkan, yang sebenarnya ini kasih sayang darimu, agar dosa-dosaku berguguran, ternyata aku belum bisa menerimanya sebagai sebuah karunia. Aku masih menganggapnya ini sebagai musibah, sehingga barusan membuat aku lisan ini meluncurkan keluhan. Nah, karetnya dibelentiin atau jari tauhidnya ngacung seperti itu, sehingga sadar, ya Allah ngapunten kalau hamba belum merespon kasih sayangmu seperti yang kau harapkan. Terus istighfar gara-gara mengeluh tadi itu, gara-gara meluncurkan keluhan. Nah, ini nanti kalau sudah terbiasa, sudah nggak perlu kemana-mana pakai karet gelang seperti itu. Nggih, itu hanya metode awal untuk membiasakan bahwa kalau kita mulai nyerempet-nyerempet pada recehan, belentein tuh karetnya. Supaya ingat, Allah melihat, kalau kau tetap
ikhlas dibersamai recehan, itu hanya akan menyeretmu kepada derita yang tiada ujung, baik dunia maupun akhirat. Oke, demikian, semoga Allah memberikan taufiknya, memampukan kita untuk betul-betul paham manfaat atau hadiah indah yang bakalan diberikan Allah pada orang-orang yang mampu terampil bersikap, emang gue pikirin bodoh amat dengan semua perkara-perkara receh yang itu tidak penting, tidak manfaat, tidak perlu kita curahkan energi kita di sana.